anak Vincent Rompis ditetapkan jadi tersangka pembulian. Tak rela jadi tersangka, Vincent ajukan permohonan maaf. Tidak akan ada lagi peristiwa-peristiwa atau kejadian seperti ini di masa mendatang, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan terdekat, semuanya tidak ada lagi. Itu aja sih. Sangat kooperatif dan kinerjanya saya sangat mengapresiasi dari kinerja dari teman-teman di kepolisian di Polres Tangsel ini. Insya Allah berjalan lancar sih. Tadi jam 11 masuk jam 11. Aduh, nggak ingat itu, kita nggak ingat. Saya nggak ingat sih berapa pertanyaannya, tapi alhamdulillahnya lancar, semua sudah berjalan. Tadi juga ya lancar-lancar semua dan Pak polisinya pada baik-baik semua. Gimana sih Bang dari anak kabur ini Bang? Apanya? Nanti kita lihat aja deh dari hasilnya seperti apa. Sekali lagi kami menghargai proses yang diambil dari Kapolres dan juga polisian. Masih saksi. Iya, masih saksi. Masih saksi. Itu kita belum tahu ya, masih proses juga. Mas Vincent, ini kan di Twitter juga banyak yang ternyata membela Legolas dan juga teman-temannya yang mengatakan bahwa si korban ini ternyata juga problematik. Saya nggak tahu, justru saya sudah tidak membuka sosial media sudah seminggu, 2 minggu ini udah nggak buka sosial media. Saya tidak peduli apapun, yang saya pedulikan hanya saya ingin masalah ini cepat selesai. Semoga ya terima kasih buat semua teman-teman yang udah mendoakan juga. Semoga sekali lagi saya masih membuka atau berusaha membuka pintu komunikasi dengan pelapor untuk biar semua ini masalah bisa diselesaikan secara baik. Ya, kekeluargaan, yang penting kekeluargaan. Semoga bisa menemukan titik cerah untuk berdamai dan berdiskusi, dan juga ya semua bisa kembali normal lagi. Saya masih berusaha untuk berkomunikasi dengan pihak pelapor. Nggak tahu saya tadi berapa, saya nggak liatin berapa orangnya sih. Ya. Nggak tahu juga saya. Ya, oke. Ya. Banyak akhirnya melihat kasus ini sendiri untuk Vincent sendiri setelah beberapa yang itu dulu. Gimana sih melihatnya sendiri, kemarin kan juga sempat menemani juga beliau kan? Ya, tentunya kita semua berharap ini semua cepat selesai ya. Tentunya dari pihak keluarga Vincent dan yang lain-lain juga yang saya dengar, tentunya pengennya diselesaikan satu keluarga. Namun karena itu juga kebanyakan mereka terlapornya ini kebanyakan masih di bawah umur, jadi memang harus sangat kita perhatikan juga. Dan kemarin situasi psikologis dari anak sendiri seperti apa sih, mungkin Bang juga? Ya cukup kuat ya. Tentunya kan itu yang perlu kita jaga juga. Jadi bukan hanya terlapor, pelapor pun juga tetap harus kita jaga. Jadi kita nggak memandang karena ini terlapor kita bilang enggak, karena semuanya yang di bawah umur ini tentunya perlu kita kasih perhatian khusus. Sebenarnya itu. Adakah wajah tertekan atau secara menentukan? Ya saya aja mungkin kalau diceritakan di media seperti apa, saya juga pasti down. Namun ya makanya minta doa teman-teman juga lah biar tetap selesai. Ini pertama kali bertemu dengan pelaku dengan anaknya Vincent. Ya tentunya sangat baik ya, namanya anak baik sekali. Jadi makanya kita semua juga ingin apapun yang sedang terjadi ini cepat selesai. Karena kan kembali lagi ini isunya sebenarnya karena mereka semua masih di bawah umur, jadi harus kita lindungi bareng-bareng. Tapi anak kita ada cerita nggak bagaimana kronologi lebih jelasnya ke? Pasti cerita semua, cuman mungkin kami tidak bisa berbicara terlalu detail juga kan, karena
undang-undangnya juga bunyinya seperti itu, dan secara moral etika juga karena ini di bawah umur kita harus lindungi. Dan itu pun makanya kami juga sedang koordinasi juga sebenarnya ke Kementerian PPA juga, Perlindungan Anak, karena fokusnya sebenarnya menurut kami itu kalau masalah detail kasus, kenapa kita nggak cerita? Karena sudah ditangani oleh pihak yang benar, sudah ditangani oleh polisian. Jadi mari kita semua hormati, kita tunggu proses itu sudah berjalan. Namun sekarang yang saya sebenarnya sedikit sayangkan itu adalah ada perilaku yang menurut kami itu sedikit berlebihan dari pihak yang dilakukan oleh Binus, karena meminta orang tua dari anak untuk membuat pengunduran diri lah. Dan itu yang menurut kami juga sangat disayangkan, karena kembali lagi di undang-undangnya juga dan seluruh peraturan yang ada mungkin bahwa anak itu sebenarnya harus kita jamin hak pendidikannya dan hak sosialnya. Dan dengan adanya kejadian ini kan yang sebenarnya pihak polisian pun masih dalam proses penyidikan, dan pada saat minggu lalu itu tiba-tiba dari pihak kami juga dipanggil ke sekolah dan dipaksa dan diminta untuk mengundurkan diri. Jadi ini yang sebenarnya kita sedih sayangkan. Berarti memang dari pihak sekolah pun ketika kasus ini bergulir memang sudah memanggil orang tua untuk perihal kasus ini dan di drop out gitu langsung, tanpa harus mencari bukan di drop out sih. Jadi awalnya anak-anak diperiksa, mungkin saya nggak bisa ngomong buat yang lain, tapi untuk anak ini diperiksa di sekolah tanpa pihak-pihak yang berwenang lainnya, tanpa psikolog dan lain-lain diperiksa. Kemudian keesokan harinya dipanggil orang tuanya. Orang tuanya akhirnya diminta untuk mengundurkan diri. Dan ini padahal yang bagian kuncinya adalah minggu depan ujian loh. Jadi bayangkan dari kelas 1 sampai kelas 12 di suatu sekolah yang harusnya sekolah itu membimbing, memberikan pembinaan, tapi seakan-akan ini kok sepihak dan sangat buru-buru ya gitu. Tiba-tiba ya udah mohon mengundurkan diri. Itu yang kami sebenarnya dari pihak dari kuasa hukumnya juga sangat menyayangkan. Bang Yakub sudah bertemu dengan pihak sekolah untuk membicarakan, karena kan ini sudah masuk ke akhir ujian ya untuk kelulusan. Ini gimana mungkin? Memang sampai sekarang belum, namun kita sedang meminta untuk segera ditemukan sih sebenarnya, dan mungkin kalau perlu dihadiri oleh Kemendikbud juga dan PPA juga agar situasinya kan jadi jelas. Karena pada saat kemarin kita mendampingi salah satu terlapor untuk di BAP, banyak juga fakta-fakta yang bermunculan nih. Mungkin saya nggak bisa sebut di sini karena ini kan kembali lagi ini peradilan anak. Tapi yang disampaikan sana sama sini banyak yang berbeda. Tapi fakta yang jelas adalah orang tua dimintakan untuk mundur, dan itu yang kami sangat sayangkan sebenarnya. Masih terus fight untuk anak bisa kembali bersekolah? Tentu, bayangkan saja 12 dari kelas 1 sampai kelas 12, minggu depan mau ujian akhir, dan kebetulan anak ini juga sudah diterima di perguruan tinggi juga, sudah siap, hanya karena mendengar ada laporan berita, kemudian langsung tanpa mungkin menghubungi pihak yang berwenang, karena kan ada dugaan pidana. Kalau ada dugaan pidana kan berarti kan yang berwenang adalah pihak polisian juga, harus berkoordinasi tentunya. Tapi hanya karena apakah dasar berita ini bisa dijadikan dasar untuk meminta orang untuk mundur, itu sih yang sebenarnya kita sayangkan. Karena kan tentunya kita semua pernah jadi anak-anak, kita semua pernah jadi orang sekolah. Mungkin itu sudah masuk ke materi perkara kali ya, jadi mungkin saya nggak bisa komen sedikit itu. Mungkin nanti bisa ditanyakan juga ke pihak polisian yang sedang bertindak. Berarti tanggal berapa sih anak-anak terutama L ini untuk diminta keluar? Saya harus cek persisnya, ada minggu lalu. Kalau tidak salah hari Selasa atau Rabu. Dan kemarin ketika di BAP Vincent sendiri dipertemukankah dengan para yang lainnya, anak-anak yang lainnya, atau hanya khusus L aja? Sepengetahuan kita terlapor lain juga diperiksa, namun kalau untuk bertemu untuk diversi ya bahasanya dan untuk diselesaikan secara seperti justice itu sepertinya informasi yang saya dapat baru akan dilakukan minggu depan. Jadi kayak kita ikutin aja proses dari polisian. Benarkah ada orang tua yang ingin melaporkan si korban karena melihat adanya muncul fakta-fakta baru yang tadi Bang Yakub bilang, artinya si korban ini sempat melakukan hal yang tidak menyenangkan dengan anak-anaknya ini? Itu saya belum dengar sih, saya belum dengar. Kalau dari
tentunya secara hukum pun dan secara moral kan bahwa anak-anak ini harus dilindungi juga haknya. Dan bukan hanya, kembali lagi, bukan hanya terlapor, pelapor pun yang sekarang tadi mungkin saya baru dengar dari Mbak ini katanya ada berita-berita, saya sempat dikirimin juga sih, cuma saya belum buka, ada berita-berita mengenai pelapornya juga. Jadi ya saya sangat berharap ini dapat diselesaikan secepatnya secara baik-baik agar masa depan mereka juga terjaga dan tidak jadi kurang baik gitu. Sayang sekali minggu depan ujian Mbak. Udah tidak Saya pun ini ada upaya hukum yang mau ditempuh Iya, tentunya kita masih mengkaji ya, kita masih mengkaji dan membuka komunikasi. Tentunya dari pihak kami pun sebenarnya hukum ini adalah jalan yang terakhir buat mereka. Ini tahu sendiri sebenarnya kayak gimana gitu kan, pengennya semua kalau bisa damai. Cuman ya kalau memang masa depan anak ini kan juga perlu kita perjuangkan. Sampai ada kementerian dibuat sendiri oleh pemerintah, di bawah presiden gitu, dibuat satu kementerian khusus hanya untuk perlindungan anak dan perempuan gitu. Artinya ya ini adalah hal yang serius dan sebisa mungkin jangan sampai kita ya sepele. Dari pihak sekolah sendiri keterlibatannya belum sih, kita masih belum diberikan kesempatan untuk bertemu sama sekolahnya. Tapi mudah-mudahan dapat segera.